Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan OBP di podcast OBP. Malam ini saya sengaja mengundang politisi, kemudian saya mengundang juga seorang akademisi. Karena yang akan kita bahas malam ini terkait dengan putusan MK nomor 60 PPU 22/2024. Ini menarik ini. Kenapa saya katakan menarik? 2 malam yang lalu saya buat judul bahwa pemerintahan Jokowi itu membuat demokrasi kita dijunjung tanduk. Lalu kemudian Pak Dr. Muslimin juga menulis terkait bagaimana partai-partai politik itu dibajak oleh calon gubernur dan juga calon bupati. Tapi kalau di Kaltim kan tidak seperti itu, hanya di daerah-daerah lain, apalagi daerah-daerah yang memang pertarungannya sangat memberikan warna kepada bangsa ini. Katakanlah seperti DKI Jakarta. Jadi yang ingin saya katakan bahwa putusan MK ini adalah kado bagi kita yang pro demokrasi. Karena memang selama ini seakan-akan demokrasi kita itu buntu atau diberi jalan sempit. Padahal sesungguhnya apalagi di pilkada itu kan yang dibutuhkan rakyat itu adalah banyaknya calon yang muncul sehingga ada pilihan-pilihan lain. Jadi bukan kotak kosong. Saya kira demikian pengantar saya, Pak Muslimin. Saya baca tulisan kita tuh. Ya kan? Terkait dengan partai-partai politik, ya, kemudian sekarang kan dibajak gitu untuk mencalonkan seseorang sebagai salah satu kandidat yang tidak ada tandingannya. Ya. Artinya calon tunggal. Nah, dengan adanya putusan dari MK nomor 60 itu menganulir hal-hal yang bisa menjurus ke calon tunggal. Partai-partai politik yang di daerah-daerah tertentu bisa mencalonkan sebuah atau satu calonnya. Misalnya katakanlah di Kutai Timur ini seperti misalnya P3. P3 itu sudah bisa maju sendiri itu. Ya. Pak Mos. Ya. Makasih Om WB, Pak Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, Pak Ustaz, Pak Ali Mahmudi. Baik, Pak Asri, Om WB. Sebelum kita membahas itu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang putusan MK nomor 60. Ya. Jadi sebetulnya ada 2 di situ, Pak Asri, Om WB. Ya. Putusan MK nomor 60 tentang persyaratan calon di Undang-Undang Pilkada itu, Undang-Undang nomor 10. Kemudian yang kedua tentang putusan nomor 70 tentang batasan umur. Batasan umur, benar. Nah, sekarang ini kan menjadi ramai gitu ya, atau viral lah gitu ya. Karena ternyata putusan MK itu langsung direspon oleh DPR RI. Ya. Jadi sekarang di Panja itu ya, panitia kerja di balik itu. Di balik. Itu kan sudah, jadi kalau saya tadi sore membaca rilisnya itu besok pagi itu akan ada paripurna pengambilan keputusan. Nah artinya apa? Kalau misalnya nanti atau besok itu DPR RI memutuskan di paripurna itu tentang putusan MK itu, nanti itu kan menjadi undang-undang baru, Perpu itu kan. Artinya putusan MK nomor 60 dan 70 itu bisa dianulir. Bisa dianulir dengan bisa batal. Karena nanti kan ada undang-undang baru dari dari pemerintah itu, dari DPR RI itu. Nah, sebelum ke sana, yang menarik di putusan 60 itu, karena yang disengketakan itu kan yang diuji materi di JR itu, Judicial Review itu kan pasal 40, ayat 1 dan ayat 3. Nah, ayat 1 terkait dengan persentase. Jadi ada 2 di situ, Om BP itu, terkait dengan kursi dan suara. Jadi kursi itu kan 20% di DPR RI, bukan di DPR daerah ya, provinsi atau kabupaten. Kemudian suara 20%. Nah, itu di ayat 1-nya. Nah, itu oleh MK itu dibatalkan itu, sehingga muncullah itu. Misalnya jika pemilih itu DPT-nya itu 200.000, jadi dia 10%. Jadi dia konteksnya di situ, substansinya di situ dari MK itu
dia dihitung dari akumulasi suara dari 6,5% sampai 10%. Nah itu ada ketentuannya situ, mulai dari 250.000 DPT itu 10% ya, kemudian sampai ke 1 juta ke atas itu 6,5%. Nah kalau misalnya ini katakanlah misalnya ini kita berandai-andai misalnya DPR RI misalnya tidak ada katakanlah tidak ada sidang besok itu, kemudian ini berlaku. Nah, nanti kan KPU kan nanti meresponnya dengan membuat PKPU. Jadi amar putusan dari MK ini nanti itu kan dijelaskan secara teknis oleh KPU melalui PKPU-nya. Jadi PKPU yang lama itu akan dibatalkan oleh PKPU yang baru. Nah, di situ akan dijelaskan itu bagaimana mekanisme pencalonannya itu dengan mempodami pada putusan MK tadi. Nah, artinya apa? Partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, di daerah, provinsi atau kabupaten, itu boleh mengajukan calon sendiri sepanjang dia memenuhi syarat tadi. Misalnya dari 6,5% sampai 10% tergantung berapa jumlah DPT di daerah itu. Atau bisa juga gabungan dari partai-partai non. Iya, jadi sebentar dulu kita kesana dulu. Nah itu di MK-nya itu ya. Nah kalau ini misalnya tidak ada yang DPR tadi, tidak ada misalnya putusan DPR besok itu menjadi berkah bagi partai-partai politik yang tidak punya kursi tadi. Ya tadi Om Bebe bilang itu berkah demokrasi itu ya. Betul. Karena beberapa hari yang lalu kan kita membahas itu. 2 hari yang kemarin kan saya sempat menulis itu. Koalisi partai politik pembajakan demokrasi. Betul. Nah tiba-tiba sore itu ada putusan. Jadi tulisan saya itu ada kontradiktif di situ dengan putusan MK itu. Prosesnya terlalu cepat. Iya, karena kan saya menulis itu ya secara pribadi itu kan ada rasa keprihatinan. Kenapa begini demokrasi kita itu ya. Nah, sehingga itu. Nah, ternyata sorenya itu ada putusan MK tadi. Nah, yang kedua masalah umur tadi. Kalau di umur itu, kalau tidak salah di pasal 7 itu ya, Undang-Undang Pilkada itu kan ada putusan di MA. Iya, Mahkamah Agung. Iya, jadi antara putusan MA dengan putusan MK ini kan berbeda itu ya. Betul. Kalau di MK itu kan dia endingnya pada 30 tahun pada saat dia mendaftar. Bukan, pada saat penetapan. Yang mendaftar kan nanti mendaftar sebelum penetapan. Dihitung dari situ. Nah, kalau di MA itu pada saat dia pelantikan. Oh iya, betul. Nah, itu di situ masalahnya. Nah, oleh DPR RI yang sekarang ini berlangsung ini dan ribut. Iya. Itu nanti konsepnya di situ. Yang 20% surat jumlah kursi DPR dengan 20% surat suara itu nanti dikembalikan, tetapi dia khusus untuk yang non kursi. Nah, ada di situ bahasanya itu. Jadi yang diakomodir di situ kalau dihitung dari jumlah persentase tadi, yang putusan MK tadi, yang misalnya 6,5% sampai 10%, itu khusus untuk yang non kursi. Tetapi yang ada kursi tetap 20% dan 20% dari surat suara. Nah, ini menjadi bias. Bukan bias, artinya putusan MK ini seolah-olah teramputasi. Nah, padahal kan putusan MK ini kan harus dia kan final dan mengikat. Nah, kalau misalnya besok itu di paripurna itu ternyata disetujui, nanti kan menjadi undang-undang baru melalui Perpu, ya kan? Nah, kalau dia begitu, maka secara otomatis putusan MK itu kan akan teranulir. Akhirnya nanti dia kembali ke pasal 40 ayat 1 tadi. Tapi ada penambahan di sana. Partai politik yang tidak memiliki kursi atau non kursi. Itu bisa diakumulasi. Akumulasi dari persentase suaranya. Yang dihitung tadi, yang putusan MK tadi 6,5% sampai 10%. Tergantung berapa jumlah DPT di wilayah itu. Nah, itu nanti. Kalau logika berpikirnya begitu itu kan gampang sekali dicerna oleh masyarakat, apalagi kawan-kawan yang pro demokrasi. Bahwa ini kan ada permainan-permainan yang transparan yang kita lihat kan. Dikasihlah non kursi itu, ya kasihlah, karena dia juga kemarin yang ajukan itu di Mahkamah Konstitusi. Katakanlah Partai Gelora dengan buruh misalnya. Kalau saya tuh melihatnya begini, Om BP itu ya, karena artinya ini kan MK sudah memutus ya. Mestinya kita ini kalau berpikir secara logika, berpikir secara negarawan itu ya. Mestinya ini kan
ya jangan di anu lagi seolah-olah ada pemotongan di situ, pembajakan di situ. Jadi biarkan saja putusan MK ini berlaku. Betul. Ya, dieksekusi oleh masyarakat, oleh partai politik. Nah, setelah itu nanti dijalankan melalui PKPU nanti, karena nanti kan PKPU mengatur teknisnya. Jadi tidak perlu lagi ada hiruk pikuknya di dewan sana kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan, kenapa putusan MK ini kok tiba-tiba ada persoalan seperti mau membajak di DPR itu kan itu masalah. Jadi bahasa-bahasa di masyarakat kita, khususnya para pemerhati itu, para pakar itu, ya ada apa ini sebetulnya? Kan selama ini putusan MK itu kan final dan mengikat. Nah, kenapa tiba-tiba di DPR RI itu ada proses di baliknya itu, proses penyusunan undang-undang kembali itu. Memang sudah lama proses ini sebetulnya. Undang-undang pilkada ini kan sudah lama di mau direvisi itu kan. Tapi ini kok timingnya kok cepat sekali itu loh. Nah, kalau misalnya besok itu benar-benar diputuskan, kan besok kan paripurna itu. Diputuskan, maka nanti secara otomatis kan putusan MK ini kan menjadi tidak relevan dengan kondisi itu. Artinya pasal-pasal yang diputuskan tadi itu menjadi tidak berlaku. Akhirnya kembali lagi ke aturan lama, meskipun di dalam ada ruang sebetulnya, ada ruang dikasih, yaitu partai politik yang tidak memiliki kursi. Tapi pertanyaannya, berapa persen sih partai politik yang memiliki kursi? Dan berapa sih kekuatan untuk mau maju ke dalam pemilihan kepala daerah? Karena maju kepala daerah itu kan bukan hanya sisi dukungan politiknya, kan harus ada siap juga dukungan finansialnya kan. Nah, kalau dalam waktu yang mepet begini, kira-kira ada nggak seperti itu yang siap itu? Itu masalahnya di situ. Yang menarik memang beda perlakuannya ketika Undang-Undang Nomor 90 itu DPR-nya bahkan mendukung ya MK. Nah, sekarang ini kan tiba-tiba kayaknya DPR ini menolak ya MK. Padahal sementara kan kita tahu bahwa di MK itu kan apa yang setelah diputusnya itu final. Final dan mengikat tadi. Final dan terikat. Ustaz Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi yang kami hormati Om BP dan yang kami hormati Pak Dr. Muslimin. Kami kira lama kita ini Pak Muslimin nggak ketemu. Beliau adalah seorang aktivis ya, bukan aktivis lagi. Beliau ini adalah seorang akademisi yang banyak memberikan pencerahan-pencerahan yang selama ini baik itu di media sosial dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat kita semuanya, karena terus terang aja kami mengucapkan terima kasih kepada Om BP yang telah memberikan ruang kepada kita semuanya, dan harapannya adalah ya apa yang kita miliki itu yang akan kita berikan kepada masyarakat, sehingga harapannya adalah itu semua bisa memberikan manfaat masyarakat. Nah, terkait dengan masalah putusan MK ini nomor 60 ini, kami kira mungkin saya akan mempersepsikan suatu yang berbeda. Jadi dari sisi tujuan sebenarnya, kalau tujuannya ini adalah untuk membatasin ya kan, atau istilahnya untuk menghadirkan kotak kosong ya kan dalam proses pilkada seperti itu, kami kira nggak ke sana. Kenapa saya katakan tidak ke sana gitu kan? Karena kalau seorang calon itu masih mau ngotot masih bisa, ya kan? Karena apa? Karena memang tidak ada sesuatu yang batasin. Makanya kalau memang dari pihak MK ya kan itu ingin membatasin itu, mestinya adalah harus ada batas atas. Itu baru membatasi namanya. Kalau ini kan lebih memberikan semangat orang untuk bisa mencalonkan diri aja sebenarnya. Ya kan? Diberikan kesempatan. Jadi kalau dulu aturannya 20%, sekarang tinggal sekian persen. Kemudian partai yang non parlemen misalkan, yang dia punya kesempatan untuk itu, diberikan kesempatan pula untuk itu selagi mereka mencukupi itu. Jadi kalau tujuannya sebenarnya adalah untuk menghindari adanya kotak kosong, bukan solusi itu. Masih belum solusi. Solusinya itu tadi, diberikan batas atas. Ya kan? Sehingga nggak boleh seseorang yang mungkin punya kekuatan finansial besar, dia akan memborong partai itu gitu loh. Ya, karena kalau nggak dibatasi atas, kami kira peluang-peluang untuk upaya orang namanya pengen menang
pengen hanya berhadapan dengan kotak kosong, borong aja semuanya kan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Dan itu kan hampir terjadi itu. Saat saya lihat di DKI Jakarta kan, ketika Ridwan Kamil sudah pasangan dengan kader PKS Pak Suswono, itu kan peluangnya Anies sudah tidak ada tuh. Iya kan? Sama sekali tidak ada partai politik yang bisa mengusung beliau. PDI tidak bisa karena kursinya tidak cukup. Nah kemudian persoalan calon independen di sana kan bermasalah juga tuh. Banyak pembajakan KTP yang tiba-tiba, ya siapa tahu ya Dr. Muslim ada juga KTP-nya masuk itu padahal penduduk kita timur. Itu ketepatan aja itu. Iya. Saya anggap itu ketepatan saja. Jadi ya semoga aja lah Dewan kita khususnya di Komisi 2 bisa mendengarkan hasil podcast kita pada malam hari ini. Ini loh pemikiran masyarakat. Nanti biar mereka yang menjalankan itu semuanya. Yang jelas yang pertama satu, ini jangan-jangan adalah bagian dari hadiah HUT RI yang ke-79 buat MK ya. Iya. Bagi kita masyarakat yang pro demokrasi ini kado. Kado buat Dr. Muslimin yang selalu resah terkait demokrasi kita. Kado kepada aktivis-aktivis kita yang resah terkait cawe-cawenya presiden di dalam politik, ya kan? Nah kemudian apa maksud itu? Yang mereka diskusikan itu persoalan MA, bukan persoalan MK. Itu kan kelihatan tuh perbedaannya, ya kan Pak Muslimin? Kalau MA itu kan ya silakan aja yang 30 tahun umurnya, tetapi kan di MK dibatasi tuh umur itu. Jadi jadi antara putusan MA dengan MK itu sebenarnya hampir perbedaannya kan di itu sama-sama 30 tahun. Sama-sama 30 tahun. Cuma ada yang tapi cara menghitungnya itu yang berbeda. Iya. Kalau di MA itu kan pada saat pelantikan, dihitung di situ. Nah, kalau MK ini pada saat penetapan. Jadi pendaftaran dulu, lalu beberapa waktu kemudian, seminggu 2 minggu baru penetapan. Nah, sementara pelantikan itu kalau pilkada November ini, itu kan nanti sekitar Februari atau Maret pelantikan. Jadi ada jeda di situ. Nah, yang berumur belum sampai 30 ke sana, iya kan? Itu kan masih ada ruang itu untuk diloloskan itu. Nah, itu masalahnya di situ kalau berumur. Tapi kan cocok tuh. Bukan karena kita orang-orang yang pro demokrasi. Apa yang dipikirkan oleh MK itu sudah benar. Sama halnya kalau kita masuk sekolah tuh. Batas umur kita itu 6 tahun misalnya kan. Pada saat mendaftar. Ya kan? Bukan pada saat duduk di kursi sekolah itu. Ya kan logikanya di situ. Ya logikanya begitu. Nah, saya tanggapi sedikit dari Pak Ali Mahmudi masalah kotak kosong itu ya. Jadi sebetulnya putusan MK itu sebenarnya semangatnya begitu Pak. Jadi kalau misalnya ini katakan tidak direm dia, karena ini kan seolah-olah ada pembajakan demokrasi. Jadi sangat, kalau kita ini saya pribadi misalnya, saya melihatnya ini kan kalau misalnya orang yang memiliki kekuatan finansial lalu ingin mengambil jalan pintas begitu, partai politik diborong saja dengan harapan tidak ada yang bisa maju. Nah ini kan sama halnya kita membajak demokrasi. Padahal demokrasi itu kan memberikan kesempatan seluruhnya. Siapa yang memenuhi syarat, siapa yang mau menjadi kepala daerah, asal memenuhi syarat itu silakan berkompetisi. Tapi kalau sudah di awal sudah dibatasi oleh ketentuan tadi, nah ini yang tidak fair. Makanya menurut saya oleh MK tadi, ini harus dibuka ruang. Karena semua warga negara kan punya hak untuk memilih dan dipilih. Semangatnya kan di situ, rohnya kan di situ. Nah, undang-undang itu harus diatur sebenarnya bagaimana supaya masyarakat itu tuh ada ruang untuk berkompetisi. Jadi kalau misalnya tadi itu 20%, karena tadi 20% atau 25%, ini kan betul-betul membatasi calon-calon potensial di bawah yang memiliki elektabilitas yang bagus, tapi dia terhalang dengan persoalan tadi. Nah, oleh MK tadi udah dibuka. Nah, persoalannya sekarang MK sudah memutuskan tadi, sudah ada amar putusannya, tapi ini kok tiba-tiba di sebelah ini melakukan sidang kembali untuk membuat undang-undang baru. Jadi seolah-olah putusan MK ini harus dibatalkan karena nah ini yang menjadi pemikiran kita. Ini apa kepentingannya ini? Nah, kepentingannya kan kelihatan itu, Dokter. Bahwa ya termasuklah Kim, ya kan? Kalau koalisi Indonesia Maju
Nah kemudian ditambah plus, ya kan? Nah yang bersidang itu mereka juga tuh. Nah kelihatan kok, iya kan? Kelihatan ingin menggembosi putusan MK. Ya. Padahal undang-undang menyatakan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu Final dan mengikat. final dan mengikat. Ya. Nah ini bahaya nih. Kenapa saya katakan bahaya? Ini bisa justru ribut ini persoalan. Kalau DPR RI kita ngotot untuk mengikuti aturan dari MA, waduh ribut di Jakarta nih. Bukan hanya MA, jadi dia di DPR itu besok itu kan konsepnya itu tadi saya lihat itu. Jadi pasal 40 ayat 1 tadi itu tetap. Jadi dipertahankan tadi. 20% yang kan pasal 40 ayat 1 itu kan substansinya kan ada 2 di situ. Iya. Hitungan kursi dengan suara. Jadi kursi dengan suara. Kalau kursi itu kan 20% di wilayah daerah masing-masing. Kalau suara itu kan 3%. Suara 25%. Iya. Nah, tapi kan bahasanya atau, makanya di ayat 40 ayat 3 itu nyambung itu. Karena ada bahasa atau di situ. Iya. Atau tapi kan dia berakumulasi di situ, enggak boleh berdiri sendiri di situ. Jadi yang 20% itu tetap dianggap berlaku sah jika dia memiliki kursi. Nah, kalau tidak memiliki kursi berarti kan tidak dianggap 20%. Nah, itu kan pasal yang membatasi. Yeah. Nah, oleh DPR RI yang mau besok ini paripurna itu yang tadinya dianulir oleh MK itu mau diambil kembali. Iya. Di konsepnya tadi. Iya. Tapi di ayat 2 yang direntetan di bawahnya itu tetap diberlakukan. Ya misalnya 6,5% sampai 10%, tetapi catatan partai politik yang non parlemen tadi. Artinya dia hanya berlaku kepada partai politik yang tidak punya kursi. Misalnya katakanlah misalnya di Kota Timur, jumlah pemilihnya DPT-nya 400.000. Jadi dia kan masih dalam kategori 8,5%. 299 DPT-nya. Nah, 8,5% itu bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR sana. Iya. Itu bisa masuk. Jadi kan ada partai-partai non parlemen itu kan, misalnya ada 8 tuh. Ada 8 itu. Iya. Nah, kalau diakumulasi semua suaranya itu, masuk nggak dia 8,5% itu? Iya. Kalau dia masuk, itu boleh mengajukan calon itu. Itu yang dihitung. Tapi kalau partai politik yang memiliki kursi di Dewan sana, nggak dihitung di situ. Itu persi DPR yang besok itu paripurna. Iya. Nah, kalau MK yang diamar putusnya tadi, itu nggak diatur lagi. Itu udah dibatasi semua. Jadi pasal 40 ayat 1 yang mengatur 20% dan 20% itu dibatalkan, dianulir oleh MK. Iya. Nah, tapi oleh DPR, konsep tadi, itu dikembalikan. Nah, kalau misalnya besok itu disetujui oleh DPR di paripurna, itu kan menjadi undang-undang itu. Melalui Perpu kan? Ya. Artinya kalau menjadi undang baru, otomatis kan putusan MK ini kan udah batal dengan sendirinya. Artinya kita kembali ke undang-undang lama tadi. Iya. Tapi ada tambahannya di dalam tadi, dikasih ruang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi. Nah, itu yang dihitung di situ. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau ini, yang mengajukan yang tidak kursi? Nah, kalau masuk ditarik ke DKI Jakarta tadi, itu nggak masuk itu. Anies tadi nggak bisa dia karena bisa. Ya kalau ada di sana partai politik yang memenuhi syarat itu dia kan di sana 7,5% dia. Itu berdasarkan putusan MA. Bukan berdasarkan yang DPR besok ini. MA itu hanya mengatur batas umur. Iya, saya paham. Nah, kalau di MK ini mengatur pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 7 yang batas umur tadi. Jadi pasal 7 di Undang-Undang Pilkada itu sama dengan putusannya MA tadi yang dihitung 30 tahun pada saat pelantikan. Kalau di MK dihitung 30 tahun pada saat penetapan. Jadi kan putusan MK itu ada 2 itu, Ada 2 amar putusannya. Pertama tentang tadi persyaratan itu yang pasal 40 ayat 1 ayat 1 dan 3, kemudian di pasal 7. Pasal 7 tentang umur tadi. Nah, kalau pasal 40 tentang yang persentase tadi 20% dan 20%. Itu MK. Itu MK dibatalkan itu. Jadi dibatalkan oleh anggota DPR yang tak dirapat. Belum, itu dibatalkan oleh jadi MK membatalkan undang-undang itu. Makanya diberi ruang yang persentasenya 6,5% sampai 10%. Kan ada itu misalnya jumlah DPT 200.000 itu dikasih 10%. Nah, yang 250 sampai 500.000 itu dia 8,5%. Itu di putusan MK tadi. Nah, oleh DPR yang konsepnya ini yang mau dipergunakan besok itu kembali dibatalkan itu. Nggak jadi itu.
Artinya jadi tapi dikembalikan ke pasal ayat 1 tadi, pasal 41 yaitu 20%. Jadi ada pertempuran terkait dengan konstitusi kita antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi. Simpelnya begitu. Gimana Ustaz Ali? Jadi begini saya kalau menurut kami ini jangan-jangan ini adalah bentuk kekagetan aja, ya kan, ekspresi kekagetan anggota DPR RI ya dalam hal ini gitu kan. Kok dalam suasana seperti ini MK menerbitkan ya kan keputusan ya kan nomor 60 seperti itu ya kan, yang tidak pernah terbayangkan oleh dewan seperti oleh anggota dewan gitu kan. Nah, ini artinya apa? Dewan kita itu kalah laju dengan MK. Iya. Mestinya problem-problem seperti ini itu sudah dianalisa dan dia harus terjun ke lapangan, khususnya Komisi 2 ini. Mereka harus bikin aturan-aturan yang memang politik ini kan dinamis gitu kan. Harus menyesuaikan kondisi gitu loh. Jangan sampai begitu muncul kotak kosong dia masih tidur aja gitu. Itu seperti itu. Nah, ternyata MK ini lebih proaktif mereka. Nah, begitu MK memberikan putusan itu kaget dia. Wah, mimpi dia dari tidurnya seperti itu. Sehingga mau nggak mau dia harus melakukan sesuatu walaupun mungkin di balik itu ada suatu hal yang bersifat politis ya. Karena Kim yang jelas pada saat ini memiliki kekuatan yang berat terhadap proses pilkada seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Waspadanya itu jangan-jangan persoalan ini ingin meloloskan Kaisang, ya, saya sebut aja terus terang, sehingga orang-orang di DPR itu, iya kan, akhirnya bukan membahas putusan MK terkait dengan umur itu, tetapi membahas putusan Mahkamah Agung terkait umur. Yang seperti dikatakan oleh Dr. Muslimin tadi, dia dihitung ketika pelantikan. Logikanya gimana, orang masih sekolah, umur 6 tahun sudah ketentuan, masa pada saat duduk? Iya kan? Betul. Seharusnya mendaftar sudah dihitung ya. Sudah dihitung. Sudah siswa dia kalau saya mendaftar. Seharusnya begitu. Kalau itu cari-cari aja istilahnya. Cari-cari kesempatan. Nah, iya, jadi memang kita harus waspadai bahwa kan bangsa ini janganlah dibawa kemana-mana tuh. Kita sudah sepakat bangsa ini bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh lagi, itu sudah final dan mengikat. Intinya harus taat asas lah itu ya. Iya. Nah, saya pikir orang-orang di DPR itu kan orang paham hukum tuh. Iya, apalagi balik. Yang mereka pikirkan itu masalah legislasi kita. Nah, Ustaz Ali, ini kan fenomena ini kan sempat membuat kita juga ini kan kembali ke kotak kosong itu. Yang berkali-kali kita bahas di podcast ini bahwa kita ini kan seakan-akan diayun oleh demokrasi kita ini, ya kan? Timbul emosi. Ya, bagaimanapun juga kan ada kandidat kita yang hebat, kualitasnya bagus, tidak bisa maju misalnya, disebabkan oleh persoalan tidak ada perahu. Thresholdnya itu ya. Thresholdnya, iya kan. Batas. Nah, kita kan gembira nih dengan adanya putusan MK itu. Ini kado, bukan kado untuk PDIP saja yang dimana-mana kurang temannya kan. Betul. Maksud saya kurang temannya itu misalnya di pemilihan gubernur. Tapi kalau di Kaltim kan ini bagus tuh. PDI koalisi sama Demokrat. Berapa puluh tahun, istilah kami di Sulawesi itu baku bombe-bombe. Iya kan? Tapi ya mereka satu perahu di Kaltim untuk mendukung Pak Isran. Ustaz Ali. Jadi begini Om, jangankan di Kaltim, di Kutim aja kami ini juga was-was sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah ya dengan atas keputusan MK ini bahasanya PKS dengan kursi sebanyak suara ya 37.000 suara itu sebenarnya dengan aturan yang baru ini kita bisa mengajukan sendiri sehingga artinya kita tidak terlalu pusing untuk bagaimana bisa memenuhi persyaratan untuk bisa maju sebagai calon bupati ataupun wakil bupati itu seperti itu. Jadi kami pun yang di Kutai Timur ini merasa terima kasih juga lah ya ikut kepada Gelora kepada Partai Buruh kan. Nah, kami merasakan itu dan yang jelas ke depannya adalah bagaimana tadi itu saya katakan kalau memang kita ingin lebih serius lagi sebenarnya diberikan batas atas sekalian. Ya kan? Diberikan batas atas sekalian sehingga nanti
orang-orang yang punya kapasitas yang bagus, punya niatan yang bagus ini dengan mudah bisa terakomodir seperti itu. Dan sifatnya kalau bikin aturan jangan mepet-mepet juga seperti ini gitu loh. Jauh-jauh sebelumnya lah gitu kan. Kan biasanya memang keputusan politik itu kan di injury time gitu. Iya, seperti misalnya ini sudah bagus nih. Bagaimana supaya tidak bagus? Ibarat pohon belimbing. Kita mau manjat itu, Ustaz. Banyak rang-rang itu sebut merah. Akhirnya kita tidak bisa manjat kan? Digoyang-goyang pada jatuhan tuh. Itulah yang terjadi di dunia politik kita. Jangan sampai lah seperti lagunya Ahmad Albar. Iya. Dunia ini panggung sandiwara. Kan apa yang dikatakan oleh Ahmad Albar itu kan nyata bahwa memang dunia ini panggung sandiwara. Tinggal bagaimana kita memerankan peranan kita masing-masing. Iya kan, politisi berperan sebagai politisi yang baik. Kemudian akademisi berperan sebagai akademisi yang baik. Kemudian wartawan berperan sebagai wartawan yang baik, ya kan? Begitu juga nih, kami punya harapan dalam proses sidang besok di DPR RI ini setidaknya bisa mengakomodir lah apa yang disuarakan oleh masyarakat, apa yang ada di hati masyarakat dan apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Ini mereka karena mereka sebagai wakil rakyat, jangan sampai mewakili dirinya sendiri, gitu, ya kan? Dengarkan coba gitu kan, supaya hal yang bersifat kaget-kaget ini nggak terjadi lagi, gitu loh, ya kan? Sebenarnya nggak kaget itu, Ustaz. Sengaja dimain-mainkan. Kalau Om sih melihatnya sengaja, biasa lah politisi kita kan, biar kembali uang pileg kemarin itu. Kan begitu tuh, artinya. Apa yang saya lihat itu ya mungkin begitulah kira-kira. Ada juga yang tidak begitu, ada yang begitu. Iya kan? Orang kan tidak, woi partai saya ini apa tidak ada pakai mahar. Iya kan? Kan lucu tuh yang ngomong-ngomong tidak pakai mahar, ternyata ada maharnya juga. Mahar itu kalau nikah, Om. Iya. Kalau dalam politik mana ada mahar? Tidak ada makan siang gratis di politik itu. Uang operasional. Itu kan seperti itu. Bahasanya diperhalus. Kalau mahar memang nggak ada kalau mahar. Kan seperti di Kutip misalnya kan. Di sini ada Golkar 7 kursi, PKS 7 kursi, Demokrat 6 kursi, Nasdem 6 kursi, P3 4 kursi. Ini kan seharusnya memajukan semua nih dengan adanya putusan MK ini. Iya. Pertanyaannya berani enggak? Ya semoga aja semoga aja dikala aturan ya sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya seperti itu, dan mestinya harus kita pergunakan kesempatan itu ya kan. Gambar sudah terpasang di mana-mana loh, tinggal kelanjutin aja. Kami kira itu akan lebih bagus dikala memang di awal tadi Om sampaikan bahasanya semakin banyak pilihan semakin bagus buat kita semua. Itulah demokrasi sebenarnya. Iya kan? Hanya memang ada bahaya juga nih, Ustaz. Gimana? Kalau dibuka selebar-lebarnya begitu, katakanlah 10 partai politik yang memiliki presentasi suara tuh. Termasuk partai-partai non parlemen. Itu lebih gila lagi nanti. Mana politiknya tuh, Ustaz? Kalau dia head to head itu bahaya tuh money politik. Jadi saling ngintip. Tapi kalau banyak kayak pileg tuh, semua menjadi penyerang. Ya kan? Nah, kita juga perlu waspada itu. Ya kan? Nah, susah kita mau ngomong masalah pendidikan politik lah, apalah dan sebagainya lah. Ya, masyarakat kita kan masih kalau ada uangnya aku pilih, kalau tidak ada uangnya aku tinggal. Ya kan? Nah, Dokter Muslimin. Ya, menanggapi jadi gini. Mengenai putusan MK terlepas dari konstelasi di DPR sekarang, kita tarik ke daerah misalnya, itu seperti apa sih konstelasi politiknya di bawah? Ini sebenarnya tidak banyak berpengaruh ke bawah itu. Sebenarnya betul. Sebenarnya itu ya, ini jujur saja. Jadi putusan MK ini tidak terlalu banyak memberikan efek ke partai politik di daerah. Betul. Karena rata-rata partai politik di daerah itu kan sudah terikat semua. Mungkin 1-2 saja yang belum itu ya. Iya. Satu. Terus yang kedua, kalau misalnya ini besok paripurna ternyata putusan MK dianulir dengan lahirnya Perpu, maka ini lebih tidak ada pengaruhnya lagi. Artinya ini seolah kembali ke seperti semula. Hanya memberi ruang kepada partai politik yang non kursi tadi. Nah, pertanyaannya ada nggak saat injury time begini, partai politik yang non kursi memajukan calon? Diikuti belum? Jangankan itu, kalau kita tarik ke Kaltim misalnya, Kaltim putus Kutim, rasanya nggak ada itu. Kutim nggak ada. Yang kan yang non kursi, yang ada kursi saja kan, misalnya apa tuh Demokrat, Nasdem,
Nasdem, PDIP, P3. kemudian Gerindra, P3. Loh ini kan partai-partai yang punya kursi. Tapi faktanya kan hari ini kan tidak ada hal-hal yang nanti diusung oleh calonnya ini kan nggak ada kan? Nah ini kan artinya putusan MK itu tidak berefek secara signifikan terhadap konstelasi politik di bawah. Efeknya ada seandainya partai politik itu memang betul-betul sebagai wadah kaderisasi, iya kan, agar supaya kader-kadernya itu menjadi pemimpin, menjadi bupati, wakil bupati. MWP mau menjadi calon kepala daerah itu kan bukan hanya siap di dukungan politik semata. Ya. Ada yang lebih perlu perhatikan, dukungan finansial tadi. Nah ini yang 90% menentukan ini. Kalaupun misalnya kita ada dukungan politik, sudah cukup nih. Kalau kita mau hitung 20% tadi, ya anggaplah seperti itu, 20%. Udah cukup ini, 8 kursi kalau diikutin. Tapi calon kita ini ada nggak? Siap nggak? Pelurunya ini. Jadi konteksnya positif ya, bukan kita mau ini ya. Karena pilkada itu kan berbiaya besar itu. Saya sepakat dengan Dr. Muslimin bahwa ya bagaimana mau maju kalau misalnya logistiknya kurang. Nah, pertanyaannya partai-partai politik kita memang harus menyiapkan itu. Nah, itu. Artinya ya carilah sponsor di mana-mana kan. Itu. Nah, kalau misalnya kadernya sendiri tidak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, bupati kah? Ya kan? Wakil bupati kah? Atau gubernur. Kah? Ya muncul itu aja. Ini jangan-jangan itu begini. Jadi perpolitikan ini layu begitu aja. Sehingga untuk berkembang kembali itu sulit gitu ya. Jadi spirit untuk bagaimana menelurkan sebuah produk-produk politik yang bagus itu sudah hilang sirna gitu. Sebenarnya tapi ini tadi kan hujan di siang bolong kan. Setelah ada putusan ini semoga aja di Kutai Timur ini muncul keberanian-keberanian itu gitu loh. Iya kan? Mereka-mereka yang kami kira di laporan LHKPN itu tidak sedikit yang mereka yang ada di gambar itu juga uangnya lebih besar dari itu gitu kan. Dan kami kira bukan masalah besar kecilnya uang sebenarnya. Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa istilahnya merebut hati masyarakat gitu loh. Ini kan kalau kita kemarin kan dihantui dengan pola-pola pragmatisme aja kan. Tapi belum tentu seperti itu. Karena pileg dengan pilkada ini kondisinya akan beda. Oh, jauh sekali berbeda. Jauh berbeda. Artinya kami sangat berharap sekali lah ya kan. Di Kutai Timur ini begitu ada putusan MK ini ya kan, itu bisa langsung merealisasikan apa yang berada dalam keputusan itu gitu. Dan kesempatannya banyak tadi itu. P3 punya kesempatan, Nasdem punya kesempatan, Demokrat punya kesempatan, mereka punya kesempatan itu. Dan kami kira di level pusat pun akan bangga kalau punya kadernya punya keberanian untuk maju gitu. Masalah menang kalah itu kan urusan nanti itu. Masalah menang kalah itu urusan nanti. Tetapi rata-rata yang mau maju harus menang. Nah ini persoalan kan? Iya dong. Belum bertarung harus menang. Gimana? Jadi logikanya gimana tuh? Jadi gini. Kembali ke persoalan tadi itu, partai-partai politik di daerah ya itu gagal melakukan kaderisasi kepada kader-kadernya untuk menjadikan kadernya sebagai pimpinan daerah, sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai presiden. Ya kan? Ya, silakan. Jadi gini, jadi memang faktor itu yang pertama tadi yang paling menurutnya faktor finansial tadi ya. Terlepas dari apakah dia SDM-nya bagus, sebenarnya itu nggak terlalu penting sebetulnya itu kalau dalam dunia politik itu. Yang penting itu dulu. Nah pertanyaannya tadi, kenapa mereka yang katakanlah tadi tanda kutip punya banyak peluru tadi, kok tidak mencalonkan? Nah ini kan harus dihitung juga. Jadi kita kan juga tidak misalnya si calon A kan tidak juga harus membabi buta. Kan harus diperhitungkan juga tingkat elektoralnya, tingkat elektabilitasnya di lapangan. Kalau ternyata tingkat elektabilitasnya rendah atau di bawah rata-rata dari calon yang lain, kan itu kan bunuh diri juga. Artinya dia harus bekerja keras. Tapi ada juga calon yang selalu bunuh diri itu, saya lihat tuh. Elektabilitasnya rendah tapi berani aja maju. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya semata-mata faktor finansial tadi, tapi juga harus dilihat tingkat elektabilitas dan elektoral kita di masyarakat itu. Ini sejauh persentase mau masyarakat milik kita itu seberapa besar sih? Nah, kan harus dilihat situ. Makanya harus ada
strategi terukur. Itu kembali ke partai politiknya nih. Ya, jadi secara normatifnya, Ya. normatifnya regulasinya kan sudah memberi ruang itu. Nah, putusan MK kalau misalnya itu besok tidak dianulir, Tidak berubah. tidak dianulir ya, anggaplah tidak seperti itu. Ini kan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya. Nah, kita ini yang pemerhati pencinta demokrasi, ini kan memang kado ya. Kado, Iya. bagus. Kado, karena lo apalagi ditunggu, silakan aja bertarung. Nah, kalau ternyata peluang terbuka ini tidak dimanfaatkan oleh calon-calon potensial tadi, nah ini kan menjadi kontraproduktif. Artinya MK sudah memberi ruang, terus calon-calon produktif kan ternyata kan tidak dimanfaatkan juga. Iya. Lebih banyak menunggu ya. Nah, ini kan menjadi artinya ya maju saja dulu, enggak apa-apa kan. Masalah terpilih itu gimana ya itu urusan belakang, tapi harus terukur juga. Ya. Nggak boleh semangat begitu juga kan? Karena kita maju itu kan targetnya kan harus menang. Betul. Dan pertarungan itu kan pemenangnya kan pasti satu, nggak mungkin dua kan? Benar. Nah, makanya itu di situ bagaimana kita bisa menang, ya itu tadi kembali ke bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memilih kita. Kan di situ endingnya di situ. Iya. Nah, untuk meyakinkan masyarakat itu ya memang harus punya logistik kan? Karena harus ke lapangan, sosialisasi, menyampaikan visi misi, itu kan tidak gratis itu. Kita harus bawa tim. Iya. Nah, di situ dibutuhkan biaya tadi. Karena kita meng-hire orang mendampingi kita, kan tidak mungkin ada Betul. biayanya. Apalagi kalau misalnya si calon tadi ini sama sekali tidak dikenal orang, harus disampaikan. Nah, kerja-kerja seperti ini kan butuh logistik. Tidak mungkin tidak butuh logistik. Iya. Nah, satu. Terus yang kedua, ketika peraturan normatif ini buka, lalu calon potensial tadi memanfaatkan itu, nah sekarang tinggal bagaimana bekerja. Kan itu masalah di situ. Kalau kita tidak membuat sebuah strategi tim yang solid, ya kan sia-sia juga kan. Nah, artinya ini kembali ke calonnya tadi, bagaimana mempersiapkan diri sehingga elektabilitas kita yang kurang tadi itu bisa menjadi baik, menjadi meningkat, sehingga pertarungan nanti itu ya bisa menjadi mudah. Nah, tapi pertanyaannya, ada nggak mau seperti ini? Iya. Karena biasanya calon mau bertarung itu kan selalu ngambil jalan singkat tadi, Jalan pintas. jalan pintas tadi. Iya. Karena dia tahu bahwa masyarakat kita di bawah ini kan pragmatis semua. Betul. Nah, dimanfaatkanlah cara seperti itu. Nah, ini kan menjadi kontradiktif lagi dengan putusan MK tadi. Nah, itu implikasinya tuh. Putusan Itu implikasinya Artinya itu. MK sudah memberikan ruang, tapi ternyata cara-cara yang kita pakai itu tidak sejalan dengan semangatnya tadi. Padahal maunya MK itu ya jangan cara begitulah. Berikan pendidikan politik ke masyarakat, yakinkan masyarakat, sampaikan visi misinya. Nah, ini kan harus bekerja dengan keras, tidak bisa kita. Nggak bisa gitu. Pokoknya Tidak bisa tiba-tiba muncul. Muncul. Kerja politik itu kan kerja panjang tuh. Misalnya Bupati kita tuh, Ustaz Ardiansah Sulaiman, dari anggota DPR, kemudian maju berpasangan dengan Pak Mahyudin kalah, maju lagi menjadi anggota DPR, kemudian diambil Pak Yusran, itu kan panjang tuh. Nah, di situ juga kan kelihatan tuh ketekohan beliau tuh, selama menjadi di DPR, kemudian di pemerintahan tuh, ya kan? Nah, kalau kita tiba-tiba, saya ini penjual beras, tiba-tiba mencalonkan diri kan, waduh, pusing juga kita tuh. Bicara visi misi, RT RW nanti nggak paham dia tuh, dia hanya bisa sekian kilo, sekian liter, wah bahaya nih. Kan ada 01-nya. Iya, 01, 02 itu harus kerjasama. Jangan juga nanti tiba-tiba, saya tidak lihat. Tapi kalau saya mau begini, semua calon yang mau bertarung di daerah itu ya, bukan hanya di Kutim ya. Saya menganggap mereka ini adalah putra-putra terbaik kita. Oh iya, pasti. Ya, itu. Pasti. Kalau saya, artinya mereka ini secara keilmuan, secara logistik udah siap lah semua. Ya. Kalau toh ternyata masih ada kurang, ya kan nanti kami bisa belajar, bisa nanti tambah itu. Kalau saya prinsip itu. Jadi semua calon kepala daerah, apakah dia gubernur, bupati, wali kota adalah calon-calon terbaik. Ya. Artinya mereka ini sudah siap lah. Ya. Tinggal nanti masyarakat yang nanti melihat mana yang paling siap. Ya. Ya kan? Nah, masyarakat kan punya parameter sendiri. Dia punya tolok ukur sendiri. Bagaimana melihat itu? Ya. Terlepas dari pragmatisme tadi. Ya. Jadi saya sepakat tadi dikala Om BP menyebut Pak Ardiansah ya, bagaimana tangga-tangga menuju sukses itu ya seperti itu sebenarnya. Jadi untuk generasi muda kami kira ini suatu momen yang penting sebenarnya yang diberikan oleh MK untuk bagaimana para kaula muda ini bisa, terutama adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia politik ini,
mereka bisa memaksimalkan peluang ini gitu loh. Iya, jadi Pak Muslimin ya oke lah, mungkin kita berbicara tentang pemilih pragmatisme ya kan. Itu nggak selamanya, ya nggak selamanya. Tapi dikala mereka punya visi misi yang bagus, punya program-program yang bagus dan itu tersampaikan kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan pemikiran itu akan bisa berubah. Dari yang awalnya itu pragmatis dia menjadi seorang pemilih yang realistis gitu loh. Ya kan? Dan dikala kita semuanya selalu memberikan spirit seperti ini gitu kan. Makanya yang ingin kami berikan pada malam hari ini adalah memberikan spirit ya. Bagi mereka yang kemarin ingin maju sebagai calon ya kan. Dengan adanya putusan putusan MK ini kesempatan untuk itu gitu. Ayo mari gitu kan. Iya. Toh seandainya ini kan ya itu tadi tangga keberhasilan itu belum tentu sekarang gitu. Memetiknya bisa 5 tahun yang akan datang gitu, seperti itu. Atau jangan-jangan nanti di sini dirubah lagi. Masanya bukan 5 tahun lagi, 4 tahun seperti di Amerika. Artinya 4 tahun lagi sudah punya kesempatan mereka. Bisa kan jadi, seperti itu gitu kan. Dalam politik itu semua yang mungkin menjadi tidak mungkin, semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi mungkin gitu kan ya. Presiden terpilih kita Pak Prabowo berapa kali ikut? Nah, itu kan seperti itu. Baru tahun ini kan betul ya. Pak Ardiasa pernah gagal. Tapi kan namanya petarung, beliau maju terus. Kan namanya dikenal terus tuh oleh masyarakat tuh. Itu maksud saya tadi Om itu. Jadi calon-calon yang banyak balihonya itu. Ini kesempatan ini. Artinya putusan MK ini kan sudah memberi ruang ya, memberi ruang. Walaupun besok mungkin diputuskan DPR dengan pertimbangan lain, tapi kan masih ada ruang di situ. Artinya masih bisa diusung oleh partai yang non kursi tadi. Kan tinggal dihitung saja. Berapa jumlah akumulasi suaranya tadi. Itu kalau memenuhi syarat kan bisa menentukan calon. Itu kan nanti tinggal teknis politiknya sama mereka. Yang penting kemauan dulu. Karena sayang itu baleho banyak di pinggir jalan. Nanti kan kita kan saya misalnya ini juga Pak Muslimin, saya amati itu ya tim suksesnya juga tuh yang dorong nih kandidat bikin baliho banyak-banyak, masa kita dikalah ini itu balihonya sekian. Akhirnya kan kasihan juga calon kita. Nah, terkait dengan money politik ini Ustadz Ali, saya kan memantau ini pilkada kita ini, kebanyakan juga relawan itu yang janjikan masyarakat kita duit, Pak. Ini Ustadz, ini mohon maaf ya, saya melihat begitu. Ada yang mencatat nama lah, kayak perilaku waktu pileg tuh. Ini bahaya nih. Ambil KTP-nya. Kalau KTP mungkin tidak, ambil KTP ya mungkin juga ada tuh. Ini bahaya nih. Karena yang menjanjikan ada duitnya nanti kandidat tertentu itu adalah relawannya sendiri. Kenapa begitu, Pak? Karena dalam pilkada yang namanya relawan itu tidak pernah mendapatkan namanya santiaji, tidak pernah mendapatkan pembekalan. Sehingga seharusnya relawan ini kan mereka itu berpikir kemudian menjual tokohnya, menjual visi misi tokohnya, bukan menjual nanti kalau tanggal sekian ya ada itu uang. Nah ini yang bahaya juga nih, Ustaz Ali. Ya betul, itu yang namanya bahaya ya. Itu dia. Ya, tentunya kami semua punya tanggung jawab ini, ya kita nggak akan diam seperti itu aja. Artinya kita juga harus yang semampu kita lah ya kan. Kami kira ini ruang pencerahan sebenarnya, mengedukasi kepada masyarakat. Masalah mungkin yang menerima dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini berapa persen, tapi minimal kita punya pengaruh. Ya, ada amal kebaikan kita di sana. Kita tidak boleh putus asa. Kami kira dengan berjalannya waktu dan kami kira juga ada juga kok pengaruhnya ini gitu kan. Jadi semakin banyak orang itu kan pasti akan mencari, kelemahan saya di sini, kelebihan kami di sini sebagai seorang calon ya kan. Otomatis dia akan menjual kelebihan-kelebihan itu. Misalkan tadi sampaikan Pak Muslimin, kekurangan modal, kekurangan finansial. Masa sih kita hanya berbicara tentang kekurangan terus kan nggak mungkin dong. Dicari ya dong. Kan? Ya kita kelebihan itu yang kita jual. Betul, seperti itu gitu loh. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengacu kepada pileg kemarin tuh nggak gitu. Masyarakat bisa berubah kok. Ya kalau pemikirannya para pelaku politik bisa berubah, masyarakat juga bisa berubah gitu loh. Yang namanya dinamisasi itu gitu. Nah, kalau memang mereka diberikan dan banyaklah hal contoh kami kira orang yang katanya uang banyak toh gagal juga gitu loh. Iya. Artinya uang nggak segalanya walaupun semuanya butuh uang, perlu uang. Perlu untuk bensin, kita menyampaikan bawa kalender
bawa brosur, ada visi misi dan lain sebagainya di situ. Nah itu kan namanya brosur itu kan juga ada nilainya di situ gitu loh kan. Betul, Tapi ini sesuatu yang positif, memberikan pendidikan. Nah kalau ada yang mulai relawan-relawan seperti itu, semoga ajalah relawan kami tidak seperti itu ya kan. Relawan-relawan kami akan kita berikan bekal untuk bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwasanya memilih seorang pemimpin ini penting, ya kan. Harus memiliki seorang pemimpin yang memiliki visi misi yang bagus ke depan, ya kan, memiliki cita-cita yang bagus ke depan dengan cara-cara yang baik pula, supaya masyarakat itu nggak jadi korban terus seperti itu. Okay. Jadi Mahkamah Konstitusi ini kan membuka keran ini. Mudah-mudahan upaya apa yang dilakukan oleh DPR di badan legislatif itu tidak menganulir, karena susah juga dianulir itu, Pak Dokter. Iya kan? Itu kan sudah ada aturan baku dari MK itu. Saya putuskan ini, kamu mau main-main di situ, hati-hati kamu. Di belakang saya ini rakyat nih. Jadi gini, kan itu undang-undang pilkada itu kan sebenarnya sudah lama digodok. Iya, sudah mau direvisi sebetulnya. Nah, cuma kan pertanyaannya, kok endingnya hampir bersamaan, artinya 1 hari setelah putusan MK, kok tiba-tiba sprinternya itu kok laju betul itu ya. Nah, terus yang kedua, apakah ini akan bermasalah? Ya tentu secara hukum tidak akan bermasalah. Karena DPR itu kan memang salah satu tugasnya itu kan membuat undang-undang. Jadi yang dibahas tadi ini pagi sampai sore tadi ini sampai besok pemutusannya itu kan juga undang-undang juga. Tapi nanti dalam bentuk Perpu tadi. Artinya kalau itu diputuskan di paripurna, itu kan menjadi pengganti undang-undang yang undang-undang nomor 10 tadi. Nah, dengan sendirinya yang diputuskan MK dari hasil judicial review 2 partai politik itu menjadi tidak relevan lagi. Nah, itu masalahnya di situ. Tapi apakah ini bertentangan dengan, saya kira tidak itu ya, karena memang tugasnya begitu. Cuma menjadi logika kita itu ya, kalau kita memakai logika sehat kita, kenapa harus seolah-olah mau diamputasi itu putusan MK tadi. Mestinya putusan MK itu kan berlaku final dan mengikat. Nah, setelah seperti itu tinggal nanti KPU sebagai pelaksana teknis itu membuat PKPU-nya. Tinggal kan nanti kan aturan itu kan harus dibuatkan PKPU-nya sebagai dasar untuk pencalonan dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya besok itu tiba-tiba di paripurna itu disahkan undang-undang baru dan Perpu itu, nah saya menduganya itu akan ke sana. Dan itu artinya putusan MK menjadi tidak berarti dan KPU akan menindaklanjuti dari putusan DPR tadi. Ya nanti biar aja Pak Muslimin, biar nanti masyarakat yang menghakimi dewan kita gitu. Nah, itu masyarakat. Nah, isinya di dalam itu. Isinya di dalam itu kembali ke pasal 40 ayat 1 tadi. Persentase 20% kursi dan 25% suara sah. Jadi kan ada 2 di situ, rohnya itu. Ayat 1 itu. Kursi dengan surat suara, jumlah kursi dengan jumlah surat suara. Nah, ini kembali kalau misalnya DPR besok itu. Tapi di tambahan pasalnya diakomodir putusan MK tadi. Diakomodir yang 6,5% sampai 10% tadi. Tetapi khusus untuk partai politik yang non kursi. Nah, pertanyaannya tadi itu menjadi masalah. Artinya tetap diberi ruang, tapi khusus untuk partai politik yang tidak punya kursi. Nah, kalau merujuk ke DKI Jakarta, tidak ada. Ini kan tertutup. Karena PDIP kan tidak cukup kan kalau dia termasuk dikutim. Ya, termasuk dikutim. Suara non parlemen itu 13.000 di sini. 13.000. Nah, sementara untuk kita bisa masuk di kala 8%. Dia 8,5% itu kalau tidak salah. Karena dia kan di ranknya antara 8% kita kan. 8,5% suara sahnya. Jadi kalau akumulasi 8 partai itu 13.000 suara, sekitar 25.000 lah. Nah, itu berarti tidak masuk. Tidak masuk. Jadi mohon maaf Pak Diarapa tidak jadi calon bupati. Sama Pak Marno. Tidak masuk. Nah, yang kita mau dorong itu partai politik yang punya kursi. Ya, betul. Karena ada beberapa partai politik punya kursi. Kalau misalnya berkoalisi,
Ini kan bisa menghasilkan 1 kursi. Iya. Nah, tinggal nanti siapa yang mau maju di 01 dan 02. Iya, Ini kan iya. tinggal internal mereka saja. Kalau Kan? Nasdem Demokrat sama P3 Iya. tanpa koalisi udah Ya, bisa artinya, masuk. bisa, artinya, sudah bisa. artinya partai politik yang ada kursi yang belum menentukan pilihan ini nggak terikat dengan putusan MK tadi atau putusan Dewan besok Iya, itu, iya, karena iya. dia sudah cukup. Iya. Makanya saya bilang tadi bahwa putusan MK tadi itu dengan besok ini dia enggak, resonansi politiknya ke bawah itu nggak terlalu Jadi berefek tidak dia. terlalu implikasinya kepada pencalonan atau pilkada di kabupaten kota tidak terlalu. tidak terlalu ini. Iya, 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 iya. Daerah-daerah tertentu saja seperti Jakarta tadi. Jawa Tengah. Ya, kalau Kaltim secara umum tuh nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Nggak ada kan? pengaruh, hampir nggak ada pengaruh Benar, karena benar. rata-rata partai politik itu sudah terikat semua. Iya, 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 iya. Dan partai politik yang non-kursi itu, contoh tadi itu Kutai Timur, ternyata kan nggak cukup kan? Iya. Persentase 8% itu. Jadi 8% itu dari akumulasi suara sah. Iya. Nah kalau misalnya 13.000, itu 13.000 dari 8 berapa itu? Nggak cukup kan? Nggak cukup, Dia ya. harus di atas 20.000. Sekitar 25.000. Iya. Kalau 25.000 baru Iya, bisa masuk. Baru bisa. masuk 8,5% itu. Iya. Nah itu Kutai Timur. Artinya putusan MK ini kan hampir nyaris nggak ada pengaruhnya. Nah bagaimana stabilitas politiknya terhadap ini? Ya nggak ada juga. Nggak ada Karena pengaruh. Nggak ada pengaruh karena sudah terikat semua ini. Tinggal partai politik yang tadi itu yang belum ada calonnya tadi, yang belum bergabung ke salah satu poros tadi kan. Bisa apakah dia nanti membuat poros tengah, misalnya Nasdem Iya. atau PDIP, Gerindra ini kan belum kita nggak tahu nih kemana Demokrat mereka sama ini. P3 sih. Nah kalau ini Kalau bergabung PDI, terus P3 ya? Iya, kalau PDI sama Gerindra kayaknya enggak. Tapi kalau Nasdem, Demokrat sama P3. PDI 3 kursi aja kan? Iya. Tiga Dan kursi. dia- Ya yang jelas kan belum ada kan kita nggak tahu apakah ke A atau ke B kan? Iya, iya, iya. Artinya mereka kan sebetulnya bisa berpotensi membuat satu kubu lagi. Iya, kan Kalau bisa mau. tuh Gerindra koalisi dengan P3 kan bisa tuh. Iya. Iya, kan? Bisa. Artinya Iya. kalau tetap PDI dengan Gerindra bisa. Bisa. P3 tanpa koalisi udah Iya. bisa. Udah bisa ya? Bisa. jadi dia nggak terikat dengan putusan MK atau Iya, kembali ke Pak Hem ini kan kembali daftar juga tuh di karena dia Demokrat. 20% sudah memenuhi syarat kan? Iya kan? Iya. Misalnya Demokrat 6 kursi. Aha. Nah kan tinggal dia ngambil 2 kursi, udah cukup itu. Lah 20% sudah lebih malah kan. Malah lebih tuh. Nah, tapi masalahnya siapa yang mau memanfaatkan itu? Yang memanfaatkan itu seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ali tadi, yang pasang-pasang baleho. Ya itu maksudnya tadi. Yang banyak balik itu seharusnya memanfaatkan itu. Nggak tahu Jadi kan. nggak usah terpengaruh dengan putusan MK Nggak tadi. tahu kan siapa tahu dari P3 maju habis itu semangat lagi Nasdem maju sendiri juga gitu kan. Lebih banyak yang maju, itu kan banyak pilihan masyarakat tuh. Ya. Iya kan? Isinya. Kan kalau hanya 2 pasang aja misalnya KB Kinsu Army ya kan. Waduh. Ya, jadi kalau 2 pasang itu polarisasinya itu menjadi Kecil. terlalu kental Terlalu gitu ya. kental, kuat. Nah, iya, kita sebetulnya secara apa namanya itu ya, sosiologisnya kan kurang bagus. Iya, kalau iya, begitu. iya. Jadi polarisasi di masyarakat kalau terlalu kuat begitu kan nanti potensi benturan kan Betul. selalu ada itu. Iya, iya. Nah kalau misalnya dia calonnya lebih dari 2, polarisasi ini kan tersebar dia. Betul. Jadi nggak ada yang betul-betul fanatik itu. Iya. Ya ada lah gitu, tapi kan tidak terlalu dominan. Iya. Tapi kalau misalnya 2, ini bahaya nih. Jadi kubu-kubuannya ini akan semakin kental. Nah ditakutkan nanti setelah pilkada ini nggak cair itu, Iya, malah iya, iya, malah iya, semakin iya. padat. Nah ini kan bahaya itu. Kemarin malam saya bertemu dengan salah seorang mantan camat, Pak Cono. Dia bilang begini sama saya, ternyata Kanda terjun ke dunia politik itu enak. Saya bilang memang enak. Politik itu adalah seni. Dengan catatan Anda jangan baper. Iya kan? Kalau Anda misalnya mendengarkan orang ngomong begini kemudian Anda baper, itu Anda tidak usah jadi Ya, politisi. makanya ada istilahnya politik itu tidak ada teman sejati, Ya, tidak ada juga lawan sejati. betul. Karena di ujungnya semua itu adalah kepentingan. Kepentingan. Kan? Nah, jadi hari ini 4 tahun yang lalu kan baku lawan. Iya, iya. Nah, sekarang berteman. Nah, itulah politik kan. Itu 20 hari atau 30 hari yang lalu kan saya buat di status tuh. Ah. Saya sudah prediksi itu, Pak Iya. Dokter. Pasangan yang tertukar. Iya kan? Dan betul-betul pasangan yang Makanya betul tertukar. itu Pak Om itu. Jadi politik itu jangan pakai perasaan. Iya. Pakai logika aja kalau Pakai mau logika. politik. Kalau saya ini kan bukan politisi, tapi secara konsep kan kita tahu. Betul. Nah, jadi masuk politik itu jangan pakai perasaan, karena nanti bawaannya baper terus. Nah, itu dia. Nanti baper itu benci A, benci B. Jadi kalau gitu kan nanti ya ini. Itu Padahal itu politik payah. Kemarin kan waktu kita ketemu di Warung Coto,
Ya kan, kita baku lawan. sapa dan sebagainya kan. Ketika kita misalnya Om BP ini dukung Army, ya kan, Ustaz Ali dukung KB Kinsu, tiba-tiba tidak mau ngomong, itu baper namanya tuh kan. Padahal kita makan contoh sama-sama nih. Padahal 5 tahun ke depan kita nggak tahu. Iya betul. Jangan-jangan hari ini berlawanan, 5 tahun ke depan bisa berteman lagi tuh. Ya. Nah makanya boleh ditanya. Kembali ke tema. Oke baik. Ini sudah 1 jam nih. Nanti kita sambung lagi nih Pak Dr. Muslimin, Pak Ustaz Ali. Statement terakhir, Ustaz Ali melihat fenomena MK ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 60 PPU 22/2024. Kita kan judulnya tadi implikasi. Nah tadi dikatakan oleh Dr. Muslimin bahwa kalau untuk di kabupaten kota di luar Jakarta, Jawa Tengah, Medan misalnya atau Makassar itu tidak terlalu terimplikasi. Pernyataan terakhir dari Pak Ali Mahmudi sebagai politisi Partai PKS. Politisi senior. Ya, yang pertama yang jelas kami berharap ya dari apa yang kita bicarakan tadi bahwasanya kesempatan ini jangan disia-siakan begitu aja. MK telah memberikan ruang kepada kita dalam berdemokrasi ini sangat luar biasa, terbuka luas, ya kan, dan waktu kita juga belum terlambat. Artinya adalah keberhasilan itu adalah melalui proses, gitu kan. Dan ini kesempatan khususnya di Kabupaten Kutai Timur kami mengajak kepada rekan-rekan kami sekalian, ya kan, kita ini belum bertanding kok, artinya belum ada bahasa menang dan kalah. Ya kan, alangkah bagusnya kalau kita bisa mengambil momen ini dengan sebaik-baiknya, ya kan, sehingga kita bisa merasakan segarnya berpolitik ini dikala menu itu banyak tersajikan. Mereka yang sukanya coto ada, yang sukanya nasi pecel ada, nasi padang ada. Lah ini kan kami kira sesuatu sajian yang luar biasa nih. Kalau kemudian yang kedua adalah kalau kita berhitung secara popularitas itu juga sebenarnya tidak dengan biaya yang kecil juga, besar. Anggap aja lah kalau sekarang maju investasi dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang akan datang. Berbicara tadi sampaikan Dr. Muslimin bahasanya Pak Prabowo itu sampai 4 kali. Ya, dan akhirnya beliau berhasil seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita berhitungnya aja sih seperti itu. Karena yang jelas juga kita juga bisa menghitung sejauh mana kemampuan-kemampuan kita itu. Tapi yang sangat kami inginkan lagi adalah sebenarnya spirit. Jadi spirit daripada para pelaku politik, ya kan. Jangan kita selalu berbicara uang dan uang saja. Padahal di dalam diri kita sebenarnya punya potensi yang besar untuk itu, gitu kan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan masyarakat. Tidak sedikit seorang tokoh-tokoh para pemimpin dunia ini, ya kan, di Malaysia itu seorang anggota dewan di Malaysia. Dia hanya melakukan door to door aja, rumah per rumah, rutin seperti itu. Ini suatu yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kan kita belum bisa melakukan itu. Tapi harapannya adalah di Kutai Timur semoga aja, ya kan, kita akan menelurkan seorang pemimpin yang bagus dan berkualitas untuk kita semuanya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ali dari Partai PKS. Saya sering mengundang Ustaz Ali ini karena sering saya diskusi dengan beliau terkait banyak hal. Walaupun sesungguhnya saya mendukung Mbak Dona. Pernyataan terakhir Pak Dr. Muslimin. Ya, satu bahwa putusan MK ini menjadi kado terindah bagi demokrasi. Dan kita berharap putusan ini bisa lanjut karena sifatnya final dan mengikat. Kemudian KPU bisa menindaklanjuti dengan mengeluarkan PKPU-nya, ya, untuk mengatur secara teknis. Yang kedua, kepada warga masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi kepala daerah, apakah di provinsi, gubernur, wali kota, kabupaten, bupati, ini dimanfaatkan, ya. Karena ini MK sudah memberikan ruang yang cukup luas untuk maju sebagai kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Jadi ini dimanfaatkan. Terus yang ketiga, kita berharap mudah-mudahan besok DPR RI tidak menganulir putusan MK ini,
sehingga ini menjadi hal yang baik bagi kita, bagi demokrasi ke depannya. Saya kira itu, Om WP. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muslim, MSI, kemudian Ustaz Ali Mahmudi telah hadir di podcast Om WP. Politik itu memang enak, indah, seni kalau kita menggunakan pikiran. Akan tetapi kalau kita menggunakan perasaan, politik itu seperti itik yang dikitik-kitik kemudian tidak bisa bertelur. Sekian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.